dikit boleh Pak? Oh iya Pak, kiri dikit Pak. Nah ya. Hasil putusannya seperti apa Pak? Jadi sesuai dengan agenda persidangan di perkara 133 antara penggugatnya itu Megawati Soekarno Putri dan Hasto Kristianto dari PDIP melawan KPU, Komisi Pemilihan Umum. Sesuai dengan agenda persidangan hari ini itu adalah pembacaan putusan secara elektronik melalui e-call. Okay. Namun setelah kami dari juru bicara mendapatkan informasi dan koordinasi dari majelis hakimnya, dan setelah kami membaca e-call hari ini jam 1 disebutkan bahwa ini saya langsung baca catatannya ya, catatan dari majelis hakim yang menangani persidangan hari ini. Diberitahukan kepada penggugat PDIP, tergugat KPU, dan tergugat dua intervensi kepada pihak intervensi bahwa hari ini seyogyanya agenda persidangan adalah pembacaan putusan pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2024 jamnya sama, jam 1 waktu Indonesia Barat melalui sidang e-court juga. Oke. Putusan agendanya tetap pembacaan putusan seperti hari ini. Karena seluruh kader Golkar yang potensial yang disampaikan oleh Hensat ternyata sudah disingkirkan. Ini penting juga bagi Golkar untuk memperjuangkan dirinya. Saya bisa maklum peralihan anggota-anggota partai dari PDIP ke Golkar memang banyak catatan sejarah. Party switching itu terjadi. Di Brazil terjadi, di India terjadi, Filipina terjadi, ya, Indonesia juga terjadi, gitu ya. Bahkan di India tahun 85 tiap hari orang pindah-pindah partai. Tapi yang terjadi orang pindah partai dan duduk di tampuk kekuasaan partai mungkin hanya besok. Jadi perlu juga dipertimbangkan oleh teman-teman partai ke depan, harus dipikirkan ada undang-undang anti pembelotan di partai politik. India buat itu. Ada undang-undang anti pembelotan di partai politik. Jadi kalau kemudian ini tidak dilakukan, ini tidak akan terjadi sekali, ini akan terjadi berulang. Dan yang rusak juga partai-partai politik. Tadi Bang Silverter mengatakan partai PDIP kemungkinan ketuanya seumur hidup. Ketua partai yang potensial jabatan panjang tidak hanya PDIP, Gerindra juga, Nasdem juga. Jadi ini problematika partai yang harus kita benahi. Bukan tidak mungkin Bu Mega ingin bertahan karena ancaman terhadap partai politik. Karena tidak stabilnya partai politik kita. Jadi bayangkan kita semua dalam alam demokrasi bergantung kepada partai politik, isi parlemen, teman-teman partai politik, memilih hakim, teman-teman partai politik, penyelenggara negara, teman-teman partai politik. Kalau partai politiknya dipermainkan dan kotor, saya yakin semua hal akan jadi kotor. Jadi kita tidak akan pernah bisa menerima partai sebesar Golkar, meskipun saya bukan kader Golkar, dipermainkan seperti ini, karena ini juga mempermainkan demokrasi kita. Bagaimana kalau ternyata betul Pak Jokowi akan masuk ke tubuh Golkar karena ada pernyataan teman-teman partai Golkar? Tidak ada salahnya Pak Jokowi kembali ke partai Golkar. Bagaimana dengan ADART yang harus 5 tahun? Jawaban teman-teman partai Golkar sederhana, ubah ADART-nya. Sehina itukah partai Golkar sekarang? Jadi bagi saya pengerusakan ini akan berimbas.
Mohon ini cuma 2 bulan lagi pergantian kekuasaan. Kenapa teman-teman partai politik tidak menunjukkan pertahanan dan ketahanannya terhadap demokrasi? Oke, teman-teman, balik lagi dengan saya di channel ini, yang dimana kita akan membahas beberapa tanggapan ataupun komentar-komentar netizen dari video-video kita sebelumnya, teman-teman. Nah, di sini ada yang menyatakan itulah yang benar sebagai seorang negarawan, harus membasmi aturan-aturan yang melanggar hukum. Ya. Negarawan yang mana? Pak Jokowi, Pak SBY negarawan pilihan rakyat, syarat pengalaman politik dan prestasi. Kalau si Megawati cuman pengalaman ketua partai, miskin pengalaman prestasi politik cuman selintas jadi RI1, seperti bumi langit banding Pak Jokowi dan Pak SBY. Nah, setuju, jangan sampai Indonesia demokrasinya rusak hanya karena ambisius on konstituin. Di luar negeri sini nggak ada yang begitu sih, Hong Kong dan Cina RRT. Tapi undang-undang yang udah nggak sesuai dengan perkembangan zaman perlu dirubah, dengan perkembangan kebenaran harus dirubah. Setidaknya diamandemen lah, dan ini tugas DPR. Nggak mungkin dengan alasan nggak bisa. Selama itu untuk kebenaran dan perbaikan nggak ada, alasan nggak bisa, dan yang ada adalah nggak mau dengan alasan yang dibuat-buat untuk kepentingan yang tersembunyi. Ya, itulah undang-undang dasar yang dibuat oleh manusia sendiri. Ya, setiap ada pelanggaran mengenai hukum yang telah disengaja, maka harus ada tuntutan dan vonisnya. Ya. Nah, konstitusi harus benar-benar bersih dari kepentingan politik, kelompok maupun golongan dalam penegakan hukum sebagai marwah bangsa dalam penegakan hukum yang bermartabat demi kepercayaan anak bangsa yang bersih dari semua kepentingan unsur-unsur politik dan lainnya. Ya, Gibran dicopot bikin nasi kuning, sekalian tasyukuran buat Prabowo, semoga jadi presiden yang amanah, panjang umur dan sehat selalu. Ya, betul, kita makan nasi kuning sebagai pengucapan syukur Fufu Fafa tidak jadi wakil presiden. Mudah-mudahan berita ini bukan hoax. Ya. Nah, harus segera diganti kalau Indonesia ingin selamat. Ayo bersatu rakyat demi masa depan NKRI. Kemana para pakar politik negeri ini suaranya agar dagelan-dagelan politik seperti ini tidak terulang lagi dan tidak bikin gaduh. Ya, semua pekerjaan kalau didasari akhlak, adil, jujur, negara akan selamat. Bila didasari nafsu jabatan dan harta, maka kita lihat apa yang terjadi. Hati-hati Prabowo, banyak musuh-musuh dalam selimut. Semoga Bapak Prabowo dalam lindungannya. Kalau benar-benar salah, adili jebloskan saja. Fufu Fafa. Jangan takut Pak Prabowo, junjung tinggi kebenaran demi negara Indonesia dan di mata dunia. Kalau Gibran dicopot itu tidak mungkin, udah jelas pilihan rakyat kok dicopot. Kalau memang Gibran cacat hukum, kenapa harus terjadi pilpres dan cawapres? Kenapa nggak dari sebelumnya Gibran ditolak jadi cawapres ya? Hoax. Kita milihnya hanya Bapak Prabowo Subianto saja, bukan Gibran. Tanpa Gibran, Pak Prabowo mampu memimpin Indonesia. Ya, Pak Prabowo harus hati-hati, rakyat melihat ada musuh dalam selimut. Contohnya Pak Prabowo sedang pembekalan calon menteri, Gibran malah mencuri saat pencitraan seperti bapaknya. Ya. Nah, dalam agama Islam musuh yang paling berbahaya adalah orang munafik. Iya, Pak Prabowo sangat hati-hati, jangan sampai tengah lebaran itu tidak pantas jadi wapres. Apalagi Bapak mantan presiden makin berani, nanti bisa Presiden Prabowo kecolongan. Iya, bahaya orang munafik itu, semoga kita dilindungi dari Mulyono itu. Ya, kasihan yang sekolah tinggi-tinggi dengan jalur benar kalah dengan yang instan. Menjadi sekolah itu menjadi gak penting, bisa membahayakan generasi penerus bangsa. Itu tujuan mereka, dibikin bodoh belajar, nggak belajar naik kelas dan lulus. Apalagi peninggalan Nadiem, emang pingin ngerusak satu generasi. Memang rakyat Indonesia dibodohkan oleh Nadiem, arah tujuan pendidikan nggak jelas. Tidak ada ujian, guru harus memanipulasi nilai siswa yang tidak mencapai KKM yang dipaksakan. Jual beli ijazah mudah, sedangkan yang betul-betul sekolah yang biayanya selangit setelah lulus kalah dengan ijazah yang membeli. Ya, susah kalau punya ijazah niatnya hanya untuk nyari kerja. Ujung-ujungnya nyalahin kalau gak dapat kerja. Nah, kalau udah pelantikan ya sayang tidak mungkin lah Bang dicopot Gibran. Hakim menunda sidang itu diseting. Karena setelah pelantikan Gibran pasti menunjukkan kukunya yang tajam sehingga membuat orang yang melawannya lemah dan akhirnya mati. Karena mereka sedih melihat orang penguasa yang menghalalkan segala demi keuntungan pribadi dan keluarganya. Ya, gimana gak kalah, profesornya ngeberani berkompetisi, cuma bisa nyinyir doang. Kalau sudah dilantik jadi wapres, jangan kita mengungkit-ungkit kesalahannya lagi, sedangkan Tuhan mau mengampuni kesalahan hambanya yang bertobat. Mengapa kita semua manusia tidak mau memaafkan kesalahan orang? Itulah yang membuat kita terjun ke neraka jahanam. Ya.
Nah, semoga kebenaran mencari jalan sendiri. Kalau kita gak menghargai tatanan hukum konstitusi, demokrasi, Undang-Undang Dasar 45, Pancasila, pedoman negara kita, supaya kedepannya gak ada yang berani melanggar hukum lagi karena mau jadi pejabat itu disumpah berdasarkan agama masing-masing. Ya. Nah, rakyat Indonesia harus netral, yang salah tetap salah, jangan dibenarkan, hukum harus ditegakkan yang sebenar-benarnya. Bukan karena umur yang terlalu muda, walaupun umur baru 35 atau mungkin 30-an, tapi kalau memang anak itu otaknya brilian, why not menjadi pejabat tinggi atau pejabat tertinggi sebagai presiden, dilihat dari kemampuan otaknya jadi pejabat tinggi juga. Ya. Semoga para malaikat pendiri dan pejuang NKRI menghakimi orang yang melanggar hukum konstitusi. Nah, tidak ada anak muda yang merasa sanggup menjadi wapres terkecuali dia sebagai presiden. Maka terjadi pembanggalan dasar hukum untuk mendorong Gibran naik menjadi wapres. Kalian kuasa atur sajalah, walau batin kami menjerit Islam untuk mereka yang zalim. Ya, betul, hati-hati Pak Prabowo, musuh dalam selimut sangat berbahaya, ganyang terus koruptor, jangan pandang bulu. Bagus sekali kalau begitu, jadi Bapak Presiden punya partner yang bisa bekerja dengan baik dan benar untuk bangsa Indonesia. Ya, semoga Tuhan juga melindungi pemimpin yang amanah. Bapak Presiden terpilih harus lebih ekstra hati-hati. Di zaman yang super canggih ini, salam bertugas Pak Presiden. Semoga menjalankan tugas dengan amanah sesuai dengan janjinya. Ya, negara kita dianggap perusahaan pribadi, jadi aturan bisa diubah-ubah karena saudaranya tidak memenuhi syarat, juga diloloskan karena mengapung sebagai berkuasa. Nah, jika ini benar, alhamdulillah, sebab sungguh kita nggak ikhlas dan setuju dipimpin orang-orang gak punya akhlak yang jelas, yang suka dan setuju dukung di bawah. Ya. Nah, emang lu punya akhlak seperti apa? Lu udah punya kontribusi apa di negara ini? Ada buktinya? Coba di-share biar semua orang lihat. Ya, belum apa-apa udah buat judul video menggemparkan Gibran dicopot di jari jabatannya, ini nggak akan mungkin. Terlepas dari anak, abah atau siapa, tapi kejujuran dan cara-cara yang membuat mengganjal, insya Allah maha adil. Bawa kita ke suatu keluarga, dan itu punya keluarga lu belum tentu sependapat. Memang kalau lengserkan Gibran berharap ya Puran atau Abah dampingi. Ya, akhlak yang jelas itu contohnya, dibantu jadi gubernur, baik dana, baik tenaga, baik waktu, dan memberi nilai 11 dari 100 terhadap yang membantu perjuangan dia agar bisa menari indah dengan kata-kata manis di panggung politik negeri ini. Ya. Nah, kalau memang menyalahkan aturannya, wajar saja kalau harus menerima aturan yang berlaku saat ini. Ini resiko yang sudah jauh hari sudah dipersiapkan. Yang gentle saja dong, jangan orang yang belum cukup kapabilitas dipaksakan untuk duduk di sana. Ya. Nah, dari dulu biang demo saja adalah partai ini. Kalau partai ini menang, yang demo juga nggak ada. Berapanya kalah demo di mana-mana. Dasarnya partai demo yang begitu, partai yang tidak mewakili rakyat. Semoga Bapak Presiden terpilih, Bapak H. Prabowo Subianto, selalu ada di dalam lindungan Tuhan demi untuk memperjuangkan negara dan bangsanya, sehat selalu sebagai pemimpin tertinggi yang amanah. Ya. Seharusnya pejabat dan pemimpin yang sudah diberi kepercayaan, kenapa di NKRI ini banyak melanggar aturan? Intinya satu, nggak punya malu yang dikejar duit terus. Ya. Bagaimana ini? Penguasa tinggi diteremehkan saja kesalahannya, tapi kalau rakyat kecil yang bersalah, hukumannya tidak sebanding dengan kesalahan. Gimana ini Pak Penguasa? Aku yakin Pak Prabowo cinta tanah air karena di Prabowo dididikan TNI yang menjaga negeri ini dari omongan luar dan dalam negeri. Cinta tanah air sudah pasti melekat dalam jiwanya Prabowo, semoga sehat terus. Nah, oke teman-teman, demikian saja video kita kali ini. Semoga kita bisa berjumpa dengan video-video kita berikutnya. Jangan lupa ditonton dan jangan lupa ditinggalkan subscribe-nya. Terima kasih.